Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Baik, jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai sudut elevasi. Jadi, misalkan nih, adik-adik lagi berjalan di luar, ini adik-adik kalau berjalan keluar pasti matanya hanya memandang ke depan ya. Jadi ini adik-adik memandang ke depan. Kemudian, tiba-tiba adik mendengar ada kicauan burung dari atas sana. Kayak gini misalnya. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Oke, pasti adik-adik akan memandang ke atas untuk melihat burung yang iya nggak? Nah, jadi bentuknya berubah kayak gini. Nah, jadi adik-adik akan memandang ke atas untuk melihat si burung. Jadi, perhatikan, apa yang bisa kita petik nih dari konteks kayak gini? Jadi, sebenarnya secara tidak langsung, sudut elevasi sudah terjadi di kehidupan kita, walaupun kita nggak sadar. Di mana letak sudut elevasinya? Perhatikan sudut elevasinya terletak di sini. Sorry. Nah, ini adalah sudut elevasi yang terbentuk. Jadi, ketika kita memandang sesuatu yang lebih tinggi, misalnya memandang burung, atau pesawat, atau menara, dan yang tinggi yang berada di atas kita, maka itu akan terbentuk yang namanya sudut elevasi. Jadi ini yang disebut sudut elevasi. Biar lebih jelas, coba kita baca definisi dari si sudut elevasi. Jadi, apa itu sudut elevasi? Sudut elevasi itu adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang, yaitu garis horizontal, dan garis horizontal. Dan ini adalah garis pandang. Sudut ini itu diukur dari horizontal ke arah objek yang lebih tinggi. Jadi, ini awalnya horizontal. Kemudian kita melihat ke atas dan ada jarak atau space di antara garis horizontal dan garis pandangnya kita. Nah, space inilah yang disebut sebagai sudut elevasi. Bisa? Oke, kalau yang bisa kita lanjut ya. Jadi, sebelum terlalu jauh ke bagian sudut elevasi, satu yang perlu kita pahami itu dalam menyelesaikan soal sudut elevasi kita harus memahami yang namanya perbandingan trigonometri. Jadi, perbandingan trigonometri menggunakan sudut siku-siku. Perhatikan gambarnya. Jadi, ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini kita identifikasi dulu. Ada yang namanya sisi depan. Jadi, sisi depan ini posisinya di sebelah sini. Kalau mau diidentifikasi, lihat aja. Ini adalah sudut alfa. Posisi sisi depannya itu berada tepat di depan dari si sudut alfa. Kemudian sisi samping berada di sampingnya si sudut alfa yang namanya sisi samping. Dan sisi miring dia adalah sisi terpanjang dan sisi yang miring. Gitu. Jadi ini namanya sisi miring, samping dan depan. Kemudian ada perbandingan trigonometri supaya lebih mudah. Di sini saya sudah menyediakan cara biar lebih mudah untuk menghafalnya karena kan banyak sekali ya. Ini banyak sekali. Jadi coba kita belajar cara menghafalnya. Ini ada kata per kata. Kata yang pertama adalah sindeni. Apa maksudnya? Untuk mencari sin kita bisa membagi antara sisi D itu apa? Depan, dibagi, ni itu apa? Miring. Bisa? Jadi sin D, artinya sin sama dengan depan dibagi miring. Sekarang ada lagi yang namanya apa? Kosani. Apa itu kosani? Untuk mencari kos, kita bisa bagi antara sisi sa, yaitu samping, dibagi ni. Apa itu ni? Miring. Jadi kosami sama dengan kos samping per ring. Kemudian yang terakhir ada yang namanya tandesa. Tandesa itu apa? Untuk mencari tangan atau tan, kita bisa bagi antara sisi D yaitu depan dibagi sa. Apa itu sih? Samping. Jadi kayak gitu ya. Bisa? Jadi sindeni, kosani, tandesa.
Jadi lebih mudah untuk dihafal, nggak usah dihafalkan rumusnya. Baik, nah ini adalah sudut istimewa trigonometri, pasti udah nggak asing ya. Nah, jadi untuk cara bacanya itu seperti yang sudah adik-adik pelajari sebelumnya. Untuk misalnya mencari sin 0 derajat, berarti sudutnya 0. Nilai dari sudut 0 derajat itu 1. Nilai dari sin 45 derajat itu yang ini berarti akar 2 per 2. Dan seterusnya. Kayak gitu ya, adik-adik. Oke, kalau gitu, supaya lebih paham mengenai sudut elevasi dan cara penyelesaiannya, kita akan coba mengerjakan soal. Oke, kita coba baca soalnya. Seorang pengamat berdiri di tanah datar dan mengamati puncak sebuah menara. Kemudian dikatakan bahwa sudut elevasi pengamat ke puncak menara adalah 30 derajat. Jika jarak horizontal pengamat ke kaki menara adalah 10 meter, maka tinggi menara tersebut adalah baik. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita coba baca satu persatu. Seorang pengamat berdiri di tanah datar dan mengamati sebuah menara. Berarti, misalkan ini adalah orang yang sedang mengamati. Ini adalah menara yang diamati ya. Ini adalah menara yang sedang diamati. Kalau diamati berarti pasti melihat ke atas menaranya. Kemudian dikatakan sudut elevasi pengambat puncak menara adalah 30 derajat. Jadi masih ingat tadi apa itu sudut elevasi? Sudut yang terbentuk ketika awalnya kita melihat ke depan. Kalau kita melihat ke depan, kemudian kita melihat ke atas. Jadi sudut elevasinya berada di mana? Di sini. Ini adalah sudut elevasi yaitu 30 derajat. Bisa? Oke, sekarang coba kita baca lagi kalimat berikutnya. Jika jarak horizontal pengamat ke kaki menara adalah 10 meter. Berarti ini adalah kaki pengamat ya. Ini adalah si kaki menara. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 10 meter. Sekarang yang ditanyakan adalah tinggi menara tersebut. Berarti yang ini. Berapa tingginya? Nah, untuk mencari tingginya, berarti kita akan menggunakan perbandingan trigonometri. Perhatikan. Jadi, di sini, ini apa? Sisi apa namanya? Berada di samping dari sudut, berarti ini sisi samping. Dan kalau dia berada di depan sudutnya, berarti ini namanya sisi depan. Sekarang, silakan diingat kembali kira-kira kayak perbandingan trigonometri, sin, pas, atau tangan yang melibatkan samping dan depan. Ada yang tahu? Oke, good. Jawabannya apa? Kenapa? Karena tadi ingat desa. Artinya apa? Untuk mencari nilai tangan alfa, kita cukup bagi antara sisi depan dibagi samping. Oke? Nah, sekarang berarti kita substitusi aja langsung nilainya. Di sini alfanya adalah 30 derajat, berarti tan 30 derajat sama dengan sisi depannya berapa? Ini T. Kita kan tadi masih baru mau cari ya. Jadi ini T dibagi. Sampingnya berapa? 10 meter. Bisa? Oke. Sekarang, ada yang tahu tadi tan 30 berapa? Kita cek ya, biar lebih jelas. Tan 30 derajat. Berarti 30 tangan berarti tan 30 derajat itu apa? Akar 3 per 3. Oke, kita tulis kembali di sini. Berarti akar 3 per 3 sama dengan T per, ini 10 ya. Ini 10 meter. Tadi kita mau mencari apa? Berapa sih tingginya? Untuk mencari tingginya, kita kali silang aja kalau kayak gini. Berarti 3 dikalikan 3T sama dengan, kita kali lagi yang ini. 10 dikali akar 3, 10 akar 3 meter. Untuk mencari T-nya, kedua ruas kita cukup bagi dengan 3. Betul. Berarti T sama dengan 10 akar 3 dibagi 3 meter. Jadi jawabannya apa? Di sini di C atau D? Atau E? Jawabannya adalah C. Bisa nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Miss tutup kelas hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.